Intinya semua itu adalah persoalan peningkatan COVID di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Bapak Agus, Pak Humas Gugus Tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bang. Sehat, sehat Pak Humas. Saya mohon maaf barusan karena memang beda dengan negeri ini, sandasannya kan swasta. Jadi untuk persiapan teknisnya nggak sesregep tim di Humas Gugus Tugas. Pak Agus, sudah 1 minggu terakhir kita disuguhkan dengan persoalan-persoalan yang sangat luar biasa di Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan penyekatan, urusan intinya semua itu adalah persoalan peningkatan COVID di Kabupaten Bangkalan. Untuk akhir-akhir ini, karena yang lain sudah dibahas Pak Agus, untuk akhir-akhir ini kita dengar ada fokus urusan vaksinasi dan lain sebagainya, atau apa saja sebetulnya yang sedang menjadi titik fokus dari gugus tugas Kabupaten Bangkalan, Pak Agus. Ya baik, terima kasih Bung Aliman atas waktunya. Ini merupakan kesempatan baik bagi kami mewakili dari Satgas COVID Kabupaten Bangkalan untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya yang ini kita akan membahas tentang vaksinasi. Begitu Bung Aliman? Betul ya? Ya betul. Halo? Oke, lanjut. Penyekat, ya betul. Barusan sempat kurang terdengar ya. Pak Agus. Jadi vaksinasi ya, sekarang fokusnya ke urusan vaksinasi. Setelah penyekatan Suramadu dihentikan dan macamnya, titik fokus yang sempat didengar oleh publik itu adalah bagaimana aparat dan juga gugus tugas Kabupaten Bangkalan itu fokus ke zona-zona merah dan vaksinasi gitu. Betul Pak Agus kan, begitu kan? Ya, jadi itu benar sekali. Kita ini pertama ingin mengamankan masyarakat secara umum dari ancaman tertular COVID. Mengingat di Bangkalan sudah 3 minggu terakhir ini paling tidak kita mengalami lonjakan kasus yang luar biasa sampai menjadi perhatian ke provinsi maupun secara nasional. Perhatian internasional Bapak Gus ya? Ya bisa jadi karena sekarang akses informasi sudah tidak ada batas antar negara. Ini sebetulnya kita sedih ya karena seperti apa yang pernah disampaikan Pak Bupati, kita viral dan terkenal itu bukan sesuatu yang positif, tapi justru tentang masalah pandemi. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita karena apapun yang kita hadapi ini selalu ada hikmahnya. Sebagai orang beriman, kita tentu menyikapi segala sesuatu ini harus didasarkan pada keyakinan bahwa ini mudah-mudahan dapat menjadi hikmah bagi masyarakat Bangkalan. Informasi dari gugus tugas Pak Agus tentang masalah persoalan sekarang, kalau 3 minggu terakhir itu kan masif kita seolah-olah disuguhkan dengan sebuah temuan dan juga positifnya COVID ini kan luar biasa dan nggak terkendali gitu kan. Dan kalau dua hari terakhir ini setelah vaksinasi berjalan ini bagaimana Pak Agus sebetulnya? Ya kami di 2 hari terakhir ini sebetulnya kan karena setiap siang jam 2 siang ke atas itu kan selalu merilis ya. Yang sudah kami rilis untuk kemarin saja hari Rabu ini masih ada tambahan kasus baru 70 orang. Kemudian juga ada angka kesembuhan juga lumayan bagus 31 orang, tapi masih ada kasus meninggal 3 orang. Khusus untuk kemarin. Bagus. Secara keseluruhan tentang penanganan kasus COVID ini,
Kan yang muncul keluar itu bahwa kita ini kan kewalahan dan kelabakan tentang masalah banyak orang yang antri dan segala macamnya dan tidak ada tempat untuk penuh gitu ya, semua tempat penuh. Dan situasi sekarang bagaimana Pak Agus? Ya, jadi yang jadi tolok ukur dalam penanganan COVID ini adalah ketersediaan tempat tidur. Jadi ini yang menjadi perhatian serius baik dari pemerintah provinsi maupun pusat. Setiap ada peninjauan dan lain sebagainya, rapat-rapat, ini selalu yang menjadi pertanyaan itu ketersediaan tempat tidur. Memang ini asumsinya ketika tempat tidur sudah penuh, artinya pelayanan kan harus berhenti. Ini yang ingin kita hindari. Oleh karena itu rumah sakit selama ini sudah selalu menambah tempat tidur khusus untuk penanganan COVID ini. Jadi posisi terakhir ini sudah di angka 229 tempat tidur khusus pelayanan itu dan sudah terisi lebih dari 80%. Oh, artinya sekarang posisi di rumah sakit masih ada gitu ya yang tidak penuh berarti bagus ya, tidak penuh berarti hanya 80%. Selalu harus kita tambah, tidak ada pilihan lain. Jadi kamar-kamar yang tersedia akhirnya kita setting khusus untuk penanganan kasus COVID seperti itu. Agus, tadi pagi sempat ada cerita dari salah satu teman saya, karena kebetulan pasien itu ada di Surabaya dan antri sudah 3 hari 5 hari dan baru tadi sebetulnya masuk ke ICU. Lah, kalau di Bangkalan kan tidak ada antrian semacam itu kan Pak Agus, sepanjang yang Pak Agus ketahui dalam rapat-rapatnya. Di rumah sakit? Iya, di rumah sakit Bangkalan khususnya, Bangkalan. Oh, tidak ada. Kita ini masuk IGD itu kan biasa menunggu satu jam kayaknya ya, menunggu hasil diagnosa dan lain sebagainya. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Artinya Pak Agus, kita untuk sementara dalam kesiapan pelayanan terhadap pasien COVID, meskipun seolah-olah di Bangkalan sangat luar biasa, tapi secara umum masih bisa terkendali Pak Agus ya, karena sekarang sudah 80% dari sekian tempat tidur yang disediakan gitu Pak Agus ya, masih tidak sebagaimana dalam bayangan sandasan di luaran bahwa sampai antri dan macamnya, ada pasien yang tercecer di mana-mana, enggak kan? Jadi saya pastikan tidak seperti berita-berita atau isu-isu yang ada di luar itu, karena kita selalu antisipatif dan selalu mempersiapkan terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk. Itu yang kita kerjakan selama ini. Pak Agus, di samping rumah sakit yang disediakan untuk bagaimana menyiapkan pelayanan pasien COVID, apa di puskesmas itu juga sedang digalakan untuk persiapan itu Pak Agus? Atau bagaimana sebetulnya pola kerjanya penanganan COVID? Ya, jadi di puskesmas tentu kita juga siapkan, ya seluruh puskesmas yang ada ini juga menyiapkan itu. Ya. Terutama penanganan pertama. Ini memang tidak harus selalu sampai ke rumah sakit dulu. Juga kita siapkan pelayanan itu. Oke, bagus. Untuk masalah pasien COVID begitu. Yang lain bagus, yang ingin diketahui oleh publik adalah tempat isolasi bagus. Karena memang sempat ada semacam keluhan di masyarakat, khususnya yang di BPWS, entah kalau yang di sini di Balai Diklat dan segala macamnya. Pak Agus sebagai Humas Gugus Tugas COVID di Bangkalan melihat penanganan masyarakat yang kena isolasi ini bagaimana Pak Agus? Ya, jadi di BPWS itu ini kan kita persiapkan secara dalam waktu singkat ya, karena ada penyekatan kemarin itu. Jadi memang itu kan terkesan kurang siap ya dengan jumlah yang banyak itu, tapi sebenarnya kita sedang mempersiapkan untuk itu semua, dan apa yang menjadi keluhan oleh warga karantina yang sempat viral di media sosial itu sebetulnya kan sudah kita tindak lanjuti untuk perbaikan dan lain sebagainya, terutama masalah aset yang sedang ada di wilayah Surabaya itu
itu saya pastikan aman karena dalam pengawasan dari pihak keamanan setempat. Oke. Oke, artinya sekarang keluhan-keluhan yang sempat muncul itu sekarang sudah dipenuhi Pak Agus ya. Karena itu sebetulnya kan menjadi kewenangan gubernur apa daerah Pak Agus? Jadi perlu saya jelaskan itu PPWS itu kegiatan-kegiatan penyekatan itu adalah kegiatan bersama antara Pemkab Bangkalan, Pemko Surabaya di bawah koordinasi provinsi. Oh, ya oke. Termasuk pemanfaatan BPU. Oke, bagus. Terkait urusan isolasi sudah dijawab dan insya Allah masyarakat yang masuk dalam warga karantina ya tidak akan sama seperti yang dikeluhkan masyarakat di luar dan insya Allah akan mendapatkan layanan yang baik. Bagus ya. Ya, kita pasti usahakan itu ya karena masing-masing di tim ini sudah ada yang membidangi. Jadi semua kita kerahkan untuk bisa menyelesaikan semuanya, bukan hanya urusan itu. Dan kita sekarang ini sedang mempersiapkan tempat baru juga di bawah koordinasi dan penanganan dari provinsi supaya tempat isolasi ini benar-benar bisa lebih membuat pasien yang kita isolasi itu merasa nyaman lah. Merasa nyaman dan terlayani dan manusiawi, bagus ya. Oke, bagus. Setelah urusan isolasi pasien, kita ke urusan vaksinasi, bagus. Karena masyarakat Madura ini secara umum banyak yang takut divaksin, diakui atau tidak semacam itu, bagus. Di Bangkalan, Pak Panglima, Pak Kapolri dan semacamnya hadir ke sini untuk bagaimana melakukan vaksinasi massal, Sampai detik ini sebetulnya pelaksanaan vaksinasi sudah bagaimana, Pak Agus? Ya baik, jadi Panglima sudah 2 kali ya dengan Pak Polri ini itu sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat kita. Kemudian harus kita akui bahwa kita di lapangan itu selama ini kan menghadapi kendala-kendala bukan penolakan ya. Banyak warga masyarakat kita yang masih enggan divaksin. Itu disebabkan karena memang informasi yang berkembang di medsos itu kan macam-macam. Jadi upaya kami ya secara normatif menyampaikan informasi itu rupanya masih kalah. Ya, kita kan terbatas ini. Kita juga mengelola beberapa platform medsos, tapi mereka kan lebih tertarik dengan informasi-informasi yang saling terhubung satu dengan yang lain di grup WhatsApp itu. Oleh karena itu melalui media sandasan ini kita harapkan ada pencerahan kepada masyarakat. Sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih kepada Bang Aliman atas waktunya. Bagus. Vaksin ya, saya lanjutkan dulu. Lanjut. Vaksin ini kan kita sudah ditetapkan jumlahnya. Jumlahnya ini kita hanya menerima, bukan mengusulkan. Jumlahnya sudah ditetapkan dari pusat, Kabupaten Bangkalan yang sudah kita terima itu 95.784 vaksin. Kalau tidak salah ya informasi terakhir ini, mudah-mudahan nanti kalau angkanya bergeser sedikit kan tidak apa-apa, cuma masalah kurang lebih gitu ya. Kemudian pada program ini yang didahulukan adalah tenaga kesehatan karena memang mereka punya kewajiban pelayanan ya, melayani orang sakit. Gimana kalau kita sendiri belum divaksin, itu kan rentan nanti tertular. Kemudian setelah nakes kayaknya sudah selesai semua nakes ini, kemudian pelayan publik. Itu juga sudah kita lakukan semua dari aparat TNI, Polri, kemudian pegawai terutama yang punyai tupoksi sehari-hari, punyai relasi dengan masyarakat, kemudian lansia. Dan itu sudah dilakukan di tahap pertama itu, vaksinasi pertama itu sudah 35.000 lebih. Artinya sudah mencapai 37% dari jumlah vaksin yang kita terima. Ya. Jadi sasaran yang kita tetapkan sesuai dengan vaksin yang kita terima. Kalau bicara jumlah penduduk
Kabupaten Bangkalan kan 1 juta ini. Ya, ya betul. Dengan asumsi 95.000. Kemudian vaksinasi kedua ini sudah 23.000 lebih, kurang lebih 24% sudah kita laksanakan. Nah, dengan adanya peningkatan kasus kemarin, ini perhatian dari pusat perlu percepatan vaksinasi. Oleh karena itu kita melaksanakan program serbuan vaksin. Yang pertama itu tanggal 12 kalau tidak salah, Juni. Ini sudah tervaksin sejumlah 982 orang di tahap pertama. Kemudian tahap kedua yang dilaksanakan 2 hari kemarin ini sudah tervaksin 2.500 orang lebih selama 2 hari. Nah, yang besok ini kita menargetkan sasaran 1.000, mudah-mudahan tidak terganggu hujan, karena yang kedua kemarin juga banyak yang sudah mendaftar, tapi karena hujan akhirnya banyak juga yang tidak kembali setelah pelaksanaan vaksin. Iya, iya. Dilancarkan. Pak Agus, vaksin itu yang kita dengar gitu ya, yang kita dengar dan juga yang kita pantau sebetulnya kan pelaksananya di stadion dan alun-alun di mana ya tempat itu dan di perkotaan. Apakah di zona-zona merah itu tidak menjadikan fokus utama untuk bagaimana vaksin ini dilaksanakan, Pak Agus? Baik, dapat saya informasikan kita ini penetapan zona merah dalam PPKM Mikro ini kan ada 8 desa dan kelurahan ya, yang punya dusun atau RT RW zona merah di 5 kecamatan. Nah, di 8 desa itu salah satunya kemarin Pak Bupati juga melakukan vaksinasi, kemudian memberikan bantuan sosial khusus di desa Kool kemarin. Dan Klampes ya? Klampes. Itu akan terus kita lakukan secara berkala karena kita juga sudah mendapatkan backup dan semuanya, baik tenaga kesehatan, pengamanan, dan lain sebagainya, itu dari provinsi. Oke, bagus. Jadi besok itu targetnya 1.000 ya, bagus ya, besok ya? 1.000, karena pinginnya sih lebih dari 1.000, tapi tenaga kita kan terbatas. Ini kita besok kita siapkan 5 tim yang dari Dinkes, kemudian dibantu juga seperti biasanya dari TNI Polri. Titik-titiknya di mana saja untuk besok, Pak Agus? Kita besok fokus di SGB, halaman SGB. Oh, SGB ya, Stadion Gelora Bangkalan, pemirsa. Jadi ini masih sudah ada semua yang calon-calon vaksinnya yang mau divaksin, apa memang masih membuka ruang untuk pendaftaran bagi orang secara bebas, Pak Agus? Langsung datang besok, bawa KTP. Oh gitu ya, langsung datang besok ke tempat ke SGB. Supaya masyarakat Bangkalan semua bisa melakukan vaksinasi. Untuk apa? Agar tubuh kita bisa mendeteksi secara dini dan tidak mudah tertular oleh COVID ini. Oke. Ini mulai sejak jam berapa besok, Pak Agus? Jam 8 kita mulai sampai selesai. Jam 8 kita mulai selesai ya. Jadi semua warga Bangkalan yang penting nanti syaratnya membawa KTP, datang saja ke SGB sejak jam 8 akan mendapatkan layanan vaksinasi secara gratis, Pak Agus ya? Ya, gratis. Hanya gratis toh? Ada yang lain-lain? Ada, syaratnya harus dites dulu. Kalau sehat divaksin, kalau tidak disehat ditangani penyakitnya dulu. Oh iya. Enggak, maksudnya kalau sebelumnya itu kan sempat ada rumor bagi yang punya bagi yang mau divaksin itu kan dapat sembako dan lain sebagainya. Besok enggak ya? Hanya gratis? Saya pikir sekarang fungsi dan pentingnya vaksin ini sudah lebih dari 5 kilogram beras lah. Oke, kalau begitu. Karena diakui atau tidak masyarakat kita ini kan banyak yang masih takut, Pak Agus, sebetulnya. Ya, saya memaklumi itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita menghimbau ya masyarakat itu bersedia untuk divaksin. Vaksin ini kalaupun mau kita nilai dari sudut pandang agama sudah ada label halalnya. Ya.
Silakan kepada MUI karena MUI yang mengeluarkan ini. Oke, Pak Agus. Oke, Pak Agus, besok mulai jam 8 dibuka vaksinasi massal itu ya. Siapapun warga Bangkalan yang ingin melakukan vaksin, datang jam 8, hanya syaratnya bawa KTP dan di sana laporkan daftarkan, selalu akan melakukan vaksin secara gratis. Pak Agus, barangkali ada hal yang lain yang ingin disampaikan Pak Agus sebelum kita closing? Ya baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sekali lagi ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini memang harus diakui sedang menghadapi pandemi. Dan untuk rekan-rekan warga yang masih belum mempercayai, ini urusan keyakinannya, tapi paling tidak jangan mempengaruhi yang lain. Ikuti aja petunjuk apa yang menjadi arahan pemerintah, karena pemerintah kita ini kan bukan pemerintahan dolim. Kita bicara Bangkalan lah aja dulu. Kalaupun ada yang kurang sana sini ya mari kita perbaiki bersama, terutama dalam pelayanan kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, makasih banyak Pak Agus. Untuk masyarakat Bangkalan yang menjangkau channel ini besok jam 8 ada vaksinasi massal di SGB Stadion Gelora Bangkalan mulai jam 8. Silakan membawa KTP dan daftarkan diri untuk mendapatkan vaksin gratis di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agus.